Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syafika, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai teknik penyiaran di video. Kali ini saya akan membahas mengenai penyiaran televisi. Mereka mulai dengan mengenal gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik terdiri dari pasangan medan listrik dan medan magnet. Gelombang ini dapat membawa pesan berupa sinyal gambar dan suara merambat melalui udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga sinyalnya bisa dikirimkan ke mana saja dan dapat diterima dalam waktu yang bersamaan. Kecepatan yaitu sekitar 300.000 km per detik yang digunakan. Untuk TV ini adalah VHF dan UHF. Frekuensi siaran televisi itu pada blok UHF 470 sampai 80 MHz, berarti lebar pita frekuensi atau bandwidth-nya adalah 328 MHz. Ini angka 800 dikurangi, terus ditentukan kalau jatah masing-masing televisi adalah 8 MHz, maka jumlah stasiun TV maksimal adalah 328 dibagi 8 jadi 41 channel. Kalau ada penambahan channel untuk melaksanakan sebuah kegiatan penyiaran televisi harus ada beberapa hal diantaranya. Pertama, spektrum frekuensi radionya tadi harus sudah dapat izin. Kedua, punya sarana pemancar atau transmisi untuk TV ini, dan untuk TV pemancar ada dua, untuk audio dan juga video. Ketiga, perangkat penerima atau receiver, yakni antena TV di rumah masing-masing pemirsa. Dan yang keempat, harus ada konten atau program yang akan disiarkan prosesnya, mulai dari konten video visual yang diubah menjadi gelombang elektromagnetik dengan menggunakan CCD atau cat couple device, dan dipancarkan atau ditransmisikan ke udara sebagai sumber informasinya. Dan selanjutnya kita akan sama-sama belajar tentang PERS. PERS itu adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan suara, gambar suara dan gambar serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Itu adalah definisi dari PERS. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, dan untuk undang-undang PERS ini alasan atau sebab kenapa ada undang-undang PERS itu ada kurang lebih 4 hal. Yang pertama, untuk mewujudkan kemerdekaan PERS, karena kemerdekaan PERS itu adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat, dan itu menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang demokratis. Jadi penting adanya kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana konstitusi yang telah diatur di negara kita. Yang kedua, untuk mewujudkan hak asasi manusia, undang-undang PERS ini, karena PERS nasional itu dinilai punya peran penting untuk ikut serta menjaga ketertiban dunia yang sesuai dengan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan. Fungsi PERS itu ada 5 hal. Yang pertama, dia sebagai media informasi. Kedua, media pendidikan. Ketiga, media hiburan. Keempat, sebagai alat kontrol sosial. Dan yang terakhir, kelima, sebagai lembaga ekonomi dan menjelaskan yang ada di undang-undang. Terus itu dimaksud dengan lembaga ekonomi adalah, dan di situ dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi itu, tujuannya supaya
kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya. Jadi itu adalah beberapa fungsi pers. Pers harus mencakup atau harus melaksanakan 5 fungsi itu. Kemudian ada tentang hak pers. Yang pertama, hak dari pers atau hak kemerdekaan pers itu dianggap merupakan sebagai bentuk dari hal asasi warga negara, sehingga untuk menjamin adanya kemerdekaan pers itu, pers nasional diberikan atau mempunyai hak mencari, hak memperoleh, dan hak menyebarluaskan gagasan dan informasi. Terus apa sih yang dimaksud dengan kemerdekaan pers? Dijamin sebagai hak asasi warga negara itu maksudnya adalah pers itu bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan penekanan. Jadi hak masyarakat untuk memperoleh informasi itu terjamin dan kemerdekaan pers itu tidak berdiri sendiri, karena itu harus disertai dengan kesadaran mengenai pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan dan perlu juga adanya tanggung jawab profesi, yang mana tanggung jawab profesi itu nantinya akan diatur dalam kode etik jurnalistik, dan itu harus dilakukan dengan hati nurani tiap-tiap insan pers untuk bertanggung jawab pemberitaan di depan hukum wartawan di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.